Perkenalkan, nama saya Nafita Saputra, absen 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nasya Fazria, absen 29. Perkenalkan, saya Aulia Gunawan, absen 4. Perkenalkan, nama saya Alini Sara, absen 2. Untuk selanjutnya, silahkan disaksikan ya. Bye. Royong merupakan sikap positif yang mendukung dalam perkembangan desa dan juga perlu dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kusnaedi 2006. Gotong royong sebagai suatu ciri khas masyarakat pedesaan tidak terlepas dari eksistensi masyarakatnya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebab manusia sesuai dengan kualitasnya mampu membangun dirinya, yaitu manusia yang mengetahui serta sadar dan memiliki kesadaran akan kebutuhannya. Widjaja 2004. Gotong royong merupakan bagian dari etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan. Etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling menolong, saling mencintai di antara sesama manusia dan warga negara. Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah, atau termasuk di dalamnya adalah budaya gotong royong, agar mampu melaksanakan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain dengan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Konsep gotong royong yang kita nilai tinggi itu merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai petani dalam masyarakat agraris. Di berbagai wilayah telah ada praktek dari gotong royong, hanya saja dengan nama dan istilah yang berbeda. Antara keberagaman peran kebudayaan dan gotong royong di sekolah. Hubungan antara keberagaman peran kebudayaan dan gotong royong di sekolah adalah gotong royong dapat menanam nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Gotong royong dapat memupuk toleransi antar sesama. Gotong royong dapat membentuk karakter murid seperti belajar, arti kerjasama, saling membantu, kekeluargaan, dan kebersamaan. Gotong royong dapat mempererat persatuan dan kesatuan warga. Gotong royong dapat mengajari setiap orang-orang untuk rela berkorban. Gotong royong dapat membuat rasa nyaman bagi warga sekolah dalam belajar mengajar. Dampak positif dan dampak negatif gotong royong. Gotong royong di sekolah memiliki banyak dampak positif, diantaranya menanam nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan rasa saling tolong-menolong, membina hubungan sosial yang baik, menciptakan persaudaraan. Contoh, menjaga kebersihan agar kelas menjadi nyaman, akan mencegah terjadinya nyamuk. Adanya gotong royong agar bisa mempererat tali persaudaraan. Dampak negatif dari ketidakmampuan untuk praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari melemahkan solidaritas dan rasa malu, kepedulian, menghambat kemajuan dan kesejahteraan bersama, berparah permasalahan sosial, memicu konflik dan perpecahan, meluntur nilai-nilai budaya bangsa, kemajuan dan kesejahteraan bersama, memparah permasalahan sosial, memicu konflik dan perpecahan, melunturkan nilai-nilai budaya bangsa dan terjadinya konflik. Contohnya, ketika terjadi bencana alam, masyarakat yang tidak terbiasa gotong royong akan kesulitan untuk saling membantu dan bangkit dari musibah dan tertawakan teman ketika kesusahan. Jenis penelitian kualitatif deskripsi. Penelitian ini tentang bentuk perilaku gotong royong yang masih bertahan, strategi guru dan siswa dalam menanamkan gotong royong, dan tema pembelajaran yang dapat digunakan untuk menanamkan gotong royong. Penelitian tentang implementasi dimensi profil siswa Pancasila gotong royong dalam pembelajaran. Studi kepustakaan. Peran keberagaman dari gotong royong di sekolah karena mempersolid atau mempersaudarakan agar kita tidak memilih teman dan agar lingkungan sekolah menjadi nyaman saat belajar. Adanya gotong royong, tidak terjadinya konflik, dan adanya membuat jadwal tugas piket setiap kelas. Populasi dan simpel. Populasi dan sampel untuk memahami keberagaman budaya di sekolah. Penting untuk melibat populasi dan sampel yang
lingkup siswa dan guru. Berikut adalah cara pendekatan yang bisa dilakukan populasi. Populasi dalam konteks ini mencakup seluruh individu yang terlibat di sekolah, yaitu siswa. Semua siswa dari berbagai latar belakang, ras, agama, dan budaya. Guru, para pengajar dengan berbagai kualifikasi dan pengalaman berasal dari berbagai budaya. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk analisis lebih mendalam. Dalam penelitian ini, siswa mengambil sampel dari berbagai kelas dan tingkat, memastikan mempresentasi dari berbagai kelompok. Guru memilih beberapa guru dari berbagai mata pelajaran dan latar belakang budaya. Mulai dari semua materi yang saya ambil tentang peran keberagaman budaya dan gotong royong di sekolah untuk menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan, agar tidak ada memilih-milih teman saat gotong royong dan menghargai satu sama lain. Dengan adanya berbagai latar belakang budaya, setiap siswa dapat membawa perspektif dan tradisi yang unik, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kaya dan dinamis. Melalui gotong royong, siswa belajar untuk bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau budaya, sehingga mengejarkan toleransi, saling menghormati, dan rasa kebersamaan. Selain itu, kegiatan ini membantu memperkuat solidaritas di antara siswa, memperluas wawasan mereka tentang pentingnya persatuan, dan memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, keberagaman budaya yang dihadirkan dalam gotong royong tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kehormatan, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter yang mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang berluas dan saling menghargai. Sekolah sebagai miniatur masyarakat memberikan ruang bagi siswa dari berbagai latar belakang budaya untuk saling bertemu, berinteraksi sebagai bekerja dalam berbagai kegiatan. Gotong royong yang merupakan warisan budaya bangsa menjadi rasana yang efektif untuk menemukan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan empati di tengah keberagaman tersebut. Dalam kegiatan gotong royong, setiap siswa dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan latar belakang mereka, sehingga menciptakan rasa saling menghargai perbedaan. Selain itu, keberagaman budaya dalam gotong royong menghargai siswa pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama tanpa memandang perbedaan suku, tanpa memandang suku, agama, adat, industri, atau bahasa. Interaksi yang terjadi selama proses gotong royong membantu siswa memahami nilai-nilai kebinekaan secara nyata, sehingga dapat mampu rasa persaudaraan dan solidaritas di antara mereka. Hal ini tidak hanya mempererat hubungan antara individu, tetapi juga membantu lingkungan sekolah yang harmonis, inklusif, dan penuh dengan semangat persatuan. Saran. Tentu berikut beberapa saran peran keberagaman dalam gotong royong di sekolah yang dapat meningkatkan kualitas kegiatan dan memperkaya pengalaman siswa. Saran peran keberagaman dalam gotong royong di sekolah. Yang pertama, menggabungkan budaya dalam proyek pentas seni budaya, menggabungkan tarian, musik, dan kostum dari berbagai budaya dalam satu pertunjukan. Membuat makanan khas, membuat hidangan khas dari berbagai daerah dan saling mencicipi. Pameran karya seni, menampilkan karya seni rupa yang terinspirasi dari berbagai budaya, membentuk kelompok heterogen, kelompok belajar, membentuk kelompok belajar yang terdiri dari siswa dalam latar belakang budaya yang berbeda untuk saling belajar dan berbagi pengetahuan. Tim olahraga, membentuk tim olahraga yang terdiri dari siswa dengan berbagai suku dan etnis, mengadakan diskusi dan workshop. Diskusi budaya, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai budaya yang berbeda dan bagaimana
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Workshop kerajinan tangan, mengadakan workshop membuat kerajinan tangan yang terinspirasi dari berbagai budaya, mengundang pembicara tamu tokoh masyarakat, dari berbagai suku dan etnis untuk berbagai cerita dan pengalaman. Seniman, mengundang seniman dari berbagai bidang untuk memberikan workshop atau pertunjukan. Mempelajari bahasa asing, klub bahasa, membentuk klub bahasa yang mempelajari bahasa asing dari berbagai negara. Pertukaran budaya, mengadakan pertukaran pelajar dengan sekolah lain yang memiliki budaya yang berbeda. Merayakan hari besar agama dan budaya. Perayaan bersama, merayakan hari besar agama dan budaya dari berbagai siswa dengan kegiatan yang inklusif. Membuat dinding informasi budaya, papan informasi, membuat papan informasi yang menampilkan informasi tentang berbagai budaya di sekolah. Membuat buku tahunan multikultural. Dokumentasi, membuat buku tahunan yang menampilkan keberagaman budaya siswa melalui foto, tulisan, dan karya seni. Manfaat dari peran keberagaman dalam gotong royong, meningkatkan toleransi siswa, belajar menghargai perbedaan, dan hidup dampingan secara damai. Memperkaya pengetahuan, siswa mendapatkan pengetahuan tentang berbagai budaya dan memperluas wawasan. Meningkatkan kreativitas, siswa dapat mengeksplorasi ide-ide baru dan menghasilkan karya yang inovatif dan kreatif. Membangun karakter, siswa belajar bekerja sama, saling menghormati dan bertanggung jawab. Memperkuat persatuan, siswa merasa lebih terikat satu sama lain dan memiliki terhadap sekolah. Libatkan semua siswa. Pastikan semua siswa merasa dilibatkan dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Buat suasana yang nyaman. Ciptakan suasana yang aman dan inklusif sehingga semua siswa merasa bebas untuk berpartisipasi. Apresiasi setiap usaha. Berikan apresiasi kepada siswa yang terlihat terlepas dari hasil yang dicapai. Evaluasi secara berkala. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana kegiatan gotong royong telah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan gotong royong di sekolah dapat menjadi wadah yang efektif untuk menumbuh nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan saling menghargai di antara siswa. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Nun mal kolam yang turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.